saya membaca tulisan Profesor Zainal keras sekali dan ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan awal saya pada Profesor Zainal Mutakin, bagaimana mungkin Anda mengkritik dan kemudian tidak mempercayai terapi cuci otak seorang Profesor Dr. Terawan Adi Putranto, yang mana ia adalah pimpinan RSPAD, rumah sakit tempat para presiden mendapat perawatan dengan treatment yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Mengapa Anda begitu keras, bahkan tidak mempercayai terapi DSA Dr. Terawan? Baik, jadi yang namanya ilmu kedokteran itu punya sejarah yang cukup panjang sekali, ya. Dan salah satu dilema dari kedokteran modern adalah riset yang melibatkan manusia, research involving human subject. Ya, di satu sisi bahwa setiap suatu yang baru, obat baru atau intervensi yang baru itu tidak mungkin dinilai efektivitasnya dan keamanannya tanpa diuji cobakan pada manusia. Ya, sampai tetapi di situ, sebagai Prof. sesuatu yang baru, sampai di situ, Prof. Sesuatu yang baru itu, bukankah ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya? Mengapa ini masih disebut yang baru? Terbukti jadi, begitu banyak pasien yang merasa tertolong, ya, Prof. Saya tadi bilang bahwa sejarahnya cukup panjang. Kenapa dunia kedokteran, seluruh perhimpunan dokter sedunia, World Medical Association itu sepakat, ya, mulai tahun 64 untuk membuat dan menyepakati aklamasi. Saat itu ada namanya Deklarasi Helsinki, ya, yang mengatur etika yang terkait dengan research involving human subject. Jadi di situ diatur, karena tidak mungkin sesuatu yang baru itu kalau tidak dicobakan pada manusia itu tidak mungkin. Tapi mencobakan pada manusia itu mengandung satu resiko. Jadi diatur sedemikian rupa. Ada yang namanya, nah, salah satu hal yang mendasari kenapa kesepakatan ini dibuat adalah pengalaman manusia pada saat Perang Dunia Kedua, di mana terjadi research on human subject yang melibatkan riset genetik dan sebagainya yang dilakukan tanpa etis, yaitu dilakukan oleh para dokter militer Nazi yang menggunakan human subject untuk sebagai manusia coba tanpa memikirkan keamanan dan kepentingan si manusia ini sendiri. Menghindari itu, maka disepakati. Maaf, Profesor melihat ini punya kesamaan karena dokter berlatar belakang tentara, maka dengan mudahnya menuji coba pada manusia? Bukan, tetapi sejarahnya begitu memang, bahwa melihat pengalaman yang terjadi, bahwa terjadi penyalahgunaan riset, melibatkan itu manusia pada saat Perang Dunia, dan ini dilakukan oleh dokter militer Nazi. Kalau sampai di situ, kita dokter, sudah tahu Joseph Mengele itu mendapatkan 3 penghargaan dari pemerintah Jerman waktu itu. Tapi di saat yang sama dia adalah seorang disebut malaikat maut istilahnya. Baik.